2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ada satu perbedaan yang mencolok antara kita dan kita di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, walaupun statusnya orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen yang sekedar KTP-nya, yang sekedar ke gereja, tapi ketika ditelisik sampai ke dalam ternyata dia bukan anak Tuhan. Ya. Jadi kita membedakan di sini ada orang yang disebut orang Kristen, tapi sekedar agama, tapi ada yang kita sebut dengan anak Tuhan. Artinya dia yang memang hidup dalam persekutuan yang jelas. Ada yang beda, prinsip-prinsip kehidupan pun beda. Baik itu dalam hal hidup sehari-hari maupun dalam hidup berbicara tentang ke depan. Ya, prinsipnya beda. Orang dunia punya prinsip semakin banyak menabung, semakin pelit dia, semakin dia banyak menyimpan uang, maka prinsipnya dia akan kaya. Tapi ketika masuk ke kita, maka prinsipnya semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Dan hal itu terjadi bukan sebagai semboyan, tapi begitu banyak orang yang melakukan itu dan ternyata memang dia berhasil. Begitu juga dalam hal ini, ya, dalam hal ini realitanya manusia itu hidup karena melihat. Apa yang dia lihat, itulah yang dia kerjakan. Tetapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan malam hari ini ingin mengingatkan kita bahwa ternyata hidup itu bukan cuma sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Tetapi ada satu kehidupan di luar sana, di luar jangkauan kita, bahwa hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Mata manusia hanya bisa melihat realita yang terjadi di depan. Tapi Tuhan melewati segala masa kehidupan manusia. Lebih enak kalau ada papan tulis. Jadi saya gambarkan begini. Ini itu manusia, ya. Dengan jomblo. Ini itu manusia. Ya. Manusia itu kata Alkitab 80-70 tahun. Kata Alkitab. Tapi Tuhan ada di sini. Manusia Tuhan ada di sini. Manusia hidup ditutup oleh waktu, sedangkan Tuhan itu tidak tertutup oleh waktu. Waktu itu di bawah Tuhan. Salah satu sebutan dari Tuhan adalah dia omniscience, maha tahu, omnipresent, maha hadir. Dia ada ketika Dedi lahir, ketika Dedi kelas 6 SD, ketika Bung Dedi nanti lulus, ketika dia ketemu seseorang, tapi Tuhan bilang, no, bukan itu. Sampai satu titik, Tuhan bilang, ya, yes, itu calon kamu. Jadi, Tuhan sudah lewati itu, bahkan ketika nanti sudah berumur tua dan Tuhan bilang, jadi selesai. Tuhan sudah lewati itu. Dia itu Alfa dan Omega, dia yang awal dan dia yang akhir. Jadi Tuhan melewati hidup kita. Makanya yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya adalah belajar hidup percaya, bukan karena melihat. Percaya bahwa Tuhan sudah melewati hidup kita, dan ada ayat yang berkata Tuhan menjadikan semua indah. Sedangkan kita tuh tinggal menjalani saja. Jalanin aja, santai bro, santai.
Ya, tidak usah terlalu susah. Tidak usah terlalu susah hidup itu. Tuhan sudah jalanin hidup kita. Selama kita percaya, kita tetap ada di jalan Tuhan. Selama itu, rencana Tuhan tetap sesuai dengan yang sudah diatur. Kecuali kitanya yang menyimpang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita terus. Kalau kita berbuat kesalahan, kita yang keluar dari jalur Tuhan. Tuhan stay seperti itu terus. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita berbuat dosa, kita yang keluar. Kita yang melepaskan diri dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kasus-kasus yang Tuhan tinggalkan. Ya, dituliskan di Alkitab, Simpson ditinggalkan oleh Tuhan. Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita berbuat dosa, kita yang mental, kita yang keluar dari jalurnya Tuhan. Kita balik lagi tadi. Jadi ketika kita hidup, Tuhan mau kita hidup percaya. Tapi tidak apa-apa dalam masa hidup muda itu mencari, tidak apa-apa. Ya, kalau kita berbicara tentang jodoh ya, mencari tidak apa-apa. Ya, tapi yakinlah bahwa kalau itu bukan jodoh, maka cepat atau lambat dia akan lepas. Dan kalau lepas, saya sering bilang kan. Jadi ada satu kali mamanya orang tua murid saya tahu, "Pak, anak saya kerasukan setan." Setan mana masuk sama laki-laki bukan, perempuan bukan, gini gitu. Saya kalau ketemu dia, Alex semangat Pak, ini robek-robek juga. Saya datang ke kamar itu. Iya, di pojok tadi. Sebenarnya kasutnya. Kenapa? Ketawa-ketawa sendiri Pak, nggak mau dibukain pintu. Buka pintu, kita buka, dia teriak-teriak. Next. Ilmu macan gitu. Saya buka ya. Di pojok di tempat ini. Saya salah. Saya balik dalam nama Yesus. Sekarang keluar. Sudah berganti gaya kiri kanan. Ini sepengalaman saya minimal setan mental kalau saya keluar. Ini di mana sebenarnya bukan setan. Saya kisah saya gampang. Pak, kasar banget deh. Saya panggil, ada masalah apa? Udah, jangan bercanda. Sebenarnya jangan bercanda sama saya tahu mau keluar. Itu dia nangis. Saya diputusin pacar. Punya pacar? Saya sedikit siap mendengarnya. Punya pacar? Dia akhirnya ternyata dia pacaran. Saya nggak pernah tahu dan putus gitu. Sampai dia stres. Kelas 2 SMK stres kalau putus pacar. Tapi memang menurut survei begitu. Orang ditinggal oleh ayah ibu, dia akan mengalami stres 50%. 2-3 hari, 4 hari, seminggu, paling lama sebulan dia akan tetap di sedihnya, bolak-balik pemakaman dan segala macam. Sebulan, habis itu paling ingat-ingat anak. Ada stres 80% ketika yang meninggalkan dia itu teman dekat. Tapi banyak kejadian orang gantung diri, minum racun dan segala macam itu karena diputusin pacar. Nah, itu stresnya tingkat lebih tinggi. Nggak tahu kenapa. Tapi sebagai anak Tuhan maka kita perlu menerapkan ini, hidup karena percaya. Kita usaha boleh, sah saja namanya cowok. Usaha sah saja.
Tapi jangan kita putus asa ketika itu. Kita kan berdoa, Tuhan tunjukkan jodoh, tunjukkan pasangan yang terbaik. Nah, ketika kita dekat sama seseorang, lalu kita udah sayang, terus tiba-tiba putus, berarti itu Tuhan bilang itu bukan jodoh lu, bro. Santai, nggak usah sedih, ketawa justru, terima kasih Tuhan. Berarti dia bukan jodoh saya, akan ketemu nanti jodoh saya. Saya ketemu dengan beberapa orang. Saya punya teman dulu kerja di Raja Wali, sama-sama dengan Raja Wali. Saya ada di situ PR. Terus saya punya teman orang Batak, perempuan orang Batak, bukan apa-apa sih, pakai sendiri, boleh nusuk. Makan dulu sini gimana gitu. Tapi ketika dia pulang, bang mau pulang, nangis. Kenapa? Gue dijodohin. Hari gini masih ada jodoh-jodoh segala, cuma gue gak bisa nolak. Gue belum pernah ketemu orangnya, nggak dikasih lihat, katanya nanti aja pas ketemu keluarga baru lihat. Dia nangis segala salah. Ya mungkin itu karena Tuhan. Ya jangan begitu lah. Pulang lah. Waktu itu belum ada jalan apa-apa, jadi kita nggak tahu. Sebulan setelah menikah dia balik senyum. Pas ketemu dia kenalin, bang, suami. Wah, dia bilang kemarin lo nangis. Ini kan alhamdulillah dapat suami lo, dapatnya astagfirullah. Dapatnya marinir. Bangga banget saya bilang. Saya bilang tuh, kalau Tuhan itu, kalau memang itu jodoh Tuhan, mau cara apapun, Alkitab bilang Tuhan akan memberikan sesuai dengan menjadi keinginan hati. Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau enggak nanti kita selingkuh. Bukan tipe gue kan kasih dulu. Makanya waktu saya nikah, ibu gembala saya almarhum, ibu gembala Bapak Gembala saya punya ibu gembala. Dia bilang gini, wah selera bener-bener pintar. Dia bilang saya waktu berkata, udah jauh lebih muda, 10 tahun, pintar masak, dan ada hal-hal lebih lagi. Cuma Vero, kamu tipenya jelek banget. Dapat begini, gak ada yang lain gitu. Gak ada yang lain, memang gemuk begini kamu, tipe kamu ya. Lalu ibu gembala bilang, kamu banyak-banyak berdoa supaya Tuhan jangan bukakan, mencelikkan matanya di waktu cepat ini, mungkin 20 tahun ke depan baru Tuhan celikkan matanya, oh begini bentuknya gitu. Saya ketemu dia 6 tahun, ya, bukan 6 tahun, sekitar 3 tahun Pak. Saya sempat, jadi waktu umur 19 lulus sekolah, saya pindah ke Jakarta di GPD Kebun Kacang itu. Gak lama saya berpacaran dengan jemaat. Saya minta izin. Oma, saya berpacaran dengan jemaat. Oma bilang jangan. Oh, kamu sama Tuhan. Cari sama Tuhan. Cuma kan cerita kuat seperti mau kita besar. Dan memang ibu gembala ini punya cara mendidik yang berbeda. Kalau dia udah bilang enggak, kalau kita tetap bikin dibiarin. Intinya ya biar lo tahu rasa. Kalau sampai sesuatu terjadi yang tidak sesuai, tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bapak Gembala dan Ibu itu saksi kehidupan saya. Dan waktu itu memang masih jaga badan, masih fitness. Walaupun orang lihat masih ada tanda-tanda bekas fitness. Kalau lihat dari belakang, Pak, mau dicek, Pak, kalau lihat dari belakang keren. Dia dari jauh mau dari depan, keren tuh. Nanti jangan dari samping, aduh, amit-amit. Kalau
kalau dari samping kayak karung beras gitu. Ya, waktu itu masih fitness, masih bagus, masih memikirkan gaya lah. 8 tahun pacaran, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Luar biasa. Waktu sebulan pertama itu bangun nangis. Naik motor kemana-mana nangis karena semua Jakarta dia udah pernah dijalani pakai motor. Nangis karena terlalu banyak bensin yang buang buat dia. Dari kebun Tanah Abang ke Cinere. Jadi saya ingat itu udah menjadi kewajiban kita. Jadi 8 tahun hidup saya itu saya buang ke situ. Buat saya buang. Artinya kebun kacang, saya jemput di Cinere, dia kuliah di Mustopo Hamukir. Jadi pagi jam 7 saya udah jalan ke sana. Saya jemput, saya bawa di kampus, jam 3 saya bung kacang ke Hamukir, balik lagi ke Cinere. 4 tahun selama dia kuliah. Terus kerjanya waktu itu di Atta Graha, kelapa Atta Graha ini Mangga Besar. Jadi dari Cinere ke Mangga Besar, Mangga Besar. Wah, gila benar-benar ya. Luar biasa pengorbanan. Tapi ternyata menjaga istri orang. Di situ saya udah nggak mau nyari. Saya bilang mau jadi pastor pun nggak masalah lah, capek gitu ya. Berjalan waktu Tuhan izinkan saya mengajar di sekolah kita. Dari situ saya sudah sempat bilang ke ibu gembala saya, sempat ngeledekin saya waktu itu. Dia bilang gini, benar kan? Saya juga bilang jangan, tapi kamu ngotot, tetap pacaran sama anak jemaat, terus sekarang dia nikah dengan orang lain. Kamu nangis-nangis mau minta pulang. Kalau dari awal kamu ikutin omong, kamu nggak perlu buang waktu 8 tahun. Jadi saya ingat waktu saya lulus sekolah Alkitab tahun 2000 itu, Oma langsung bilang ke saya, kuliah. Saya bilang, waktu itu saya nggak mau kuliah karena saya punya kewajiban antar jemput istri orang. 8 tahun, bayangin saya sekarang ini ya, saya pikir gila. Kok dari tahun 2000 saya udah kuliah, sekarang saya udah doktor sama kayak Bapak Pendeta. Duluan saya malah kuliah. Cuma ada 8 tahun saya buang karena saya mengikuti apa yang saya pikirkan. Padahal di tulisan Tuhan, kamu nanti ketemu pasangan kamu di 2012. Tapi begitu motornya saya padahal, makanya nggak ada masalah kalau kalian mau sharing dengan hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memakai hamba Tuhan atau orang-orang yang percaya untuk memberitakan apa yang dia maksud, yang dia mau. Kadang-kadang soal Tuhan, nggak apa sharing. Ya saya nanti. Justru pas sudah selesai, saya udah gak mikirin, saya udah dari sispek sampai one pack gitu ya. Dari sispek badan sampai one pack gitu. Cuma satu buletan di depan. Tapi ketika itu saya udah gak mikirin, udah gak ada gaya-gayaan gitu ya. Saya ngajar di sekolah kita, nggak pernah mikir apa-apa, tapi ada satu orang ini anak, setiap saya ngajar, teman-temannya bilang dia selalu duduk di paling depan dan nggak pernah dandan nih anak. Tapi kalau kedatangan yang ngajar, dia selalu minimal pakai bedak lah kan. Yang mana gue bilang, ada itu, coba lihat ya, paling depan, paling ujung. Saya bilang iya sih, karena kalau saya ngajar cengar. Kalau saya suruh pas papan tulis, dia yang paling maju ke depan harus papan tulis. Sebenarnya anak sabar kali ya. Karena saya nggak pernah mikir apa-apa, karena dia menurut saya juga, karena kita beda 10 tahun. Suatu ketika saya pikir, saya pengen tanya.
datang, saya ajak kamu makan keluar. Wah bisa om, kan saya siswa, nggak boleh keluar. Kan saya dosen, saya minta izin pasti bisa. Oh nggak mau, nggak mau. Oh nggak mau. Tiba-tiba saya bawa makanan gitu dari Jakarta. Ini dalam taraf uji coba aja, benar nggak sih nggak suka gitu ya. Karena saya pikir nggak mungkin lah, nggak mungkin dia anak gembala, saya cuma pengerja biasa, 10 tahun beda dia hidup, udah nggak tahu, nggak jelas, nggak pernah pikir seperti itu. Pas saya bawa makanan, saya kasih ke dia mau, dia bilang terima kasih. Terus selesai sekolah kitab, saya bilang gini ke dia, kamu praktek di tempat saya kerja. Oh emang boleh? Kalau memang kamu mau, kita pacaran dulu. Geli lah. Kalau ini geli. Tapi waktu itu dia nggak jawab, dia bilang, jadi jalan aja dulu. Pas dia bilang begitu, saya langsung, yang benar nih ya. Saya langsung telepon ibu gembala saya. Ibu gembala saya itu orang yang paling benar, dia mau, udah. Kamu bilang ke staf si Vero ini jadi pengerja di kebun kaca. Wah saya senang banget. Nah di situ udah nggak ada tembak menembakkan lagi, buat saya itu udah iya. Terus saya bilang ini, kita persiapan nikah ya. Kapan? Itu baru 3 bulan. Jadi baru 3 bulan ketemu, dia jadi pengerja di kebun kaca, kita siap-siap nikah. Dia bilang kapan? Saya bilang tahun depan nih. Jadi tahun depan, 1 tahun kita spare waktu untuk nabung. Gitu. Oh kalau masih 1 tahun depan, saya pulang dulu dari Manado. Nah, nanti kalau dari Manado terus ada yang dekat ya udah. Loh, maksudnya bagaimana? Ya kalau mau, ya cepat. Oh ya, puji Tuhan, bulan depan kalau mau. Saya atur spare waktu 1 bulan biar dia pikir-pikir, biar ketemu orang tua, biar apa dulu. Dia ngomong gitu malah. Ya kalau masih tahun depan, biar saya pulang dulu ke Manado. Jadi nanti bantu-bantu orang tua di sana. Yang ngeres dia bagi kalau tiba-tiba di sana ada yang deketin, terus papa mama dia mau, ya udah selesai. Loh, jadi maksudnya gimana? Ya kalau mau cepetan. Oh begitu. Ya bulan depan aja ya gitu ya. Akhirnya ketemu ibu gembala bilang 6 bulan depan, mulai dari sekarang 6 bulan depan. Udah ketemu orang tua, saya bilang belum. Ya udah pulang dulu ke Manado. Istri saya bilang cuma by call aja. Ya udah saya telepon, oh saya Nathanael, udah Vero udah telepon. Jadi maunya gimana? Bulan September, udah siap semua? Udah. Benar udah siap, nggak perlu bantuan apa? Udah, saya bilang udah cukup. Kalau cuma buat ini cukup. Ya udah, saya nggak perlu kenal. Ya udah, saya bilang, dia bilang ya udah, saya udah oke, kamu siap-siap aja nanti. Bulan September tanggal kita dapatnya bagus. 04 bagus gitu. 04 10 14 benar ya? 04 14 10 14. Jadi 14014. Ya udahlah. Jadilah itu. Jadi ketika saya pikir-pikir bahwa ternyata hidup itu hanya dijalanin saja. Jalanin saja. Hidup karena kita percaya Tuhan sudah tentukan segala sesuatu. Saya dan Bapak Gembala itu punya satu teman ini, kita pengen bawa ke sini tapi susah. Karena dia ada kewajiban di sana Medan. Jadi di orang Kupang. Waduh. Dijodohin sama siapapun. Maaf, dia memang badannya ada, walaupun nggak tinggi tapi baru sedang. Jadi gimana jodohin sama siapa? Nggak ada
zaman pelayan aja. Apa aja dia? Nggak pernah mikir. Kita satu-satu udah nikah, dia tinggal dia doang, santai aja deh. Sampai tiba-tiba dia upload foto. Tuhan tolong biar tetap berjalan. Wih, tepuk tangan, gila cantik banget. Cantik banget. Dia datang ke gereja, saya sampai geleng-geleng. Dia bilang sama, lo juga itu kan udah berkawin cantik banget, lo gimana? Anak Tuhan itu punya spesial. Kita punya Bapa yang sudah mengatur segala sesuatu, bahkan sampai hal-hal yang kecil. Sampai hal-hal yang kecil. Saya bilang, ini lebih banyak kesaksian lah, karena ini lebih banyak pelayanan yang mungkin yang satu ini. Saya bilang, hidup percaya itu adalah kesaksian saya. Kita buka ayat aja, tapi apa yang saya saksikan ini real karena percaya. Sekali waktu setelah menikah kami ngekos di Kebon Kacang, karena ibu gembala bilang jangan jauh-jauh supaya dekat yang pelayan. Oke, kita ngekos di situ. Ibu kos itu bilang, oke, sampai hamil. Kalau udah hamil artinya udah siap-siap pindah ya, karena kita nggak mau punya orang yang punya anak baik tinggal di kosan. Santai aja berjalan. Waktu tiba-tiba berapa 6 bulan ya, 6 bulan Tuhan izinkan ada gitu. Ada, kita nggak kepikiran, tiba-tiba sudah bulan ke-9 baru kepikiran, ibu kos datang, udah cari tempat loh, udah nggak boleh di sini loh, udah mau, iya, kita belum cari tempat. Akhirnya keliling, tiap hari keliling cari kontrakan, nggak ada. Udah cek, udah apa, dokter udah bilang, tinggal seminggu lagi, mungkin kira-kira seminggu 2 minggu lah. Saya tahu itu kan saya belum dapat. Satu malam istri saya itu pengen makan bakso. Puji Tuhan dia hamilnya tuh cuma pengen roti dolongan yang gerobak itu sama bakso. Tengah malam cari roti, mau kasih orang bakery dia nggak mau. Tuh abang-abang yang dorong. Kayak bagusan dikit kayak bisa kayak apa kayak roti abang-abang yang dorong lagi. Dibawain orang bakery nggak mau. Ya puji Tuhan sih. Turun ke anak saya ini cuma bisa makan telur dadar sama sosis. Jadi mau ke pesta manapun kita bawanya telur dadar. Kalau yang lain dia nggak mau. Ya puji Tuhan. Tapi tetap kelihatan bergizi dan anak gitu. Jadi singkat cerita, cari memang nggak dapat. Dan waktu itu istri pengen makan bakso. Pergilah kita ke Ben Hill, daerah Ben Hill. Dari hari kita lihat makan, tiba-tiba selesai makan sekitar jam 8, istri saya bilang, kita masuk ke gang itu ya. Saya bilang itu perumahan mes DPRD, staf DPRD. Kalau ada pun mungkin mahal, saya bilang. Ya apa kita cek. Muter, pas sampai di ujung mau pulang, tiba-tiba ada bapak yang keluar rumah, nempel. Rumah disewakan, baru di pantai kemarin. Saya bilang, wah, tanya yuk. Akhirnya kita tanya. Oh, disewakan? Oh iya, ini orang baru keluar 2 minggu lalu, jadi kita perlu renovasi dan disewakan. Kita coba yang lain, Tuhan coba yang lain. Dan sampai segala sesuatu berjalan. Kios istri saya tiba-tiba dapat pesanan dari BCA Tanah Abang untuk catering. Saya bilang nggak kuat karena sekitar 150 orang tiap hari, pagi, siang, sore. Walaupun banyak tapi kayaknya nggak cukup karena kebaikan rumah.
pasti ada tempat lain. Jadi malam hari ini pesannya jalani saja. Hidup karena percaya. Kita buka ayat-ayat lain. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, ini Thomas ya. Kata Yesus kepadanya, nyanyi si Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita belum lihat, tapi kita yakin Tuhan sudah jadikan semua yang terbaik. Kalau kita baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Di situ ada kisah tentang seorang perwira. Ya. Seorang perwira ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, Matius 8 ayat 6 itu, Kapernaum dia ketemu dengan seorang pria yang memohon supaya hambanya, pembantunya perwira ini sakit di rumah. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan dia. Lalu perwira itu bilang gini ke Tuhan, nggak usah datang, ngapain Tuhan repot-repot. Cukup ucapkan saja, maka dia akan sembuh. Maka Tuhan bilang di ayat yang terakhir, dikatakan Tuhan Yesus bilang, ayat 10 Tuhan Yesus bilang ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Tuhan aja heran dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara bangsa. Dia percaya. Perwira itu mendengar banyak tentang Yesus sampai muncul imannya dan berkata, Tuhan, nggak usah datang ke rumah saya, cukup Tuhan ucapkan, pasti harus sembuh. Malam hari ini berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa mukjizat yang kita pernah dengar kebaikan Tuhan? Bahkan mungkin kita alami, keluarga kita alami. Maka malam hari ini hiduplah dalam percaya. Jangan tutup mata dah untuk hal-hal yang akan membuat kita lemah, akan membuat kita susah, akan membuat kita lemah. Tutup mata, tutup telinga. Buka mata rohanimu bahwa Tuhan sudah menjadikan jauh lebih yang kita pikirkan. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang segala sesuatu. Manusia hanya bisa berpikir, tapi Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang pasti, pastikan kita tetap ada di jalan Tuhan. Pastikan kehidupan kita masih tetap ada di jalan. Kalau kita masih di sini, jangan khawatir tentang apa. Pasti Tuhan tolong. Ya, oke, yuk kita berdiri.